Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Ramadhani Francisky dan Iqmal Maulana dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pembubaran DPR oleh Gus Dur. Anggota kelompok Ica Alawiyah, Pina, dan Wendy. Latar belakang. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau biasa disebut Gus Dur yang dimulai pada 1999, Indonesia berada dalam masa transisi demokrasi setelah jatuhnya Orde Baru. Gus Dur terpilih sebagai presiden melalui pemilihan MPR dengan harapan membawa perubahan dan reformasi. Namun, hubungan antara eksekutif presiden dan legislatif DPR mulai menunjukkan ketegangan. Gus Dur merasa bahwa DPR lebih banyak menghambat agenda reformasi dan tidak mendukung kebijakannya. Salah satu yang memperburuk hubungan tersebut adalah tuduhan korupsi yang melibatkan Gus Dur, seperti kasus Bulogate dan Brunei Gate, yang meskipun ia bantah, namun menjadi sorotan publik. Di sisi lain, DPR terus mengkritik Gus Dur dengan tuduhan ketidakmampuan memimpin negara. Tekanan dari DPR semakin besar, bahkan muncul desakan untuk memakzulkan Gus Dur dari kursi presiden. Di tengah ketegangan politik yang semakin memanas, Gus Dur merasa bahwa langkah ekstrim perlu diambil untuk memulihkan stabilitas politik dan mendorong reformasi. Maka pada 23 Juli 2001 Gus Dur mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan DPR, MPR, dan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat sementara. Sebuah langkah yang kontroversial dan mengundang reaksi keras dari DPR. Kronologi kejadian. 1. Puncak ketegangan politik. Pada bulan Juli 2001, situasi politik mencapai puncaknya. Gus Dur menganggap DPR sudah tidak bisa diajak bekerja sama. Beliau kemudian mengeluarkan sebuah langkah kontroversial, yaitu dekret presiden. Kedua, isi dekret presiden. Dekret yang dikeluarkan pada 23 Juli 2001 berisi beberapa poin, yaitu membubarkan DPR, MPR, membentuk Dewan Perwakilan Rakyat sementara, menyatakan keadaan darurat nasional. Langkah ini dimaksudkan untuk mengakhiri konflik dan membuka jalan bagi reformasi baru. Yang ketiga, reaksi DPR. Namun, DPR menolak mengakui dekret tersebut. Bahkan, DPR MPR segera menggelar sidang istimewa untuk memakzulkan Gus Dur. Dalam sidang tersebut, Gus Dur diberhentikan dari jabatan sebagai presiden. Setempat konsekuensi politik. 1. Pemakzulan Gus Dur. DPR atau MPR memutuskan untuk memberhentikan Gus Dur sebagai presiden. Posisi presiden kemudian digantikan oleh wakilnya Megawati Soekarno Putri. 2. Dampak jangka pendek. Memunculkan perdebatan soal konstitusionalitas dekret membuktikan dominasi DPR atau MPR pada masa itu. 3. Dampak jangka panjang. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting dalam sejarah politik Indonesia. Konflik antara presiden dan DPR menunjukkan bahwa sistem demokrasi Indonesia masih dalam proses adaptasi. Slide 5. Pelajaran penting. 1. Dialog lebih baik daripada konfrontasi. Konflik antara presiden dan DPR seharusnya dapat diselesaikan melalui dialog yang konstruktif, bukan dengan langkah ekstrim seperti pembubaran lembaga negara. 2. Pentingnya keseimbangan kekuasaan. Kasus ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan demokratis.
3. Demokrasi sebagai proses pembelajaran. Krisis ini menjadi salah satu ujian besar bagi masyarakat, bagi demokrasi Indonesia. Meskipun berat, peristiwa ini membantu memperkuat mekanisme check and balance di masa depan. Penutupan, kesimpulan dari peristiwa pembubaran DPR oleh Gus Dur, kita belajar bahwa konflik politik tidak boleh diselesaikan secara sepihak. Demokrasi membutuhkan kompromi, dialog, dan saling menghormati antara lembaga. Meskipun langkah Gus Dur kontroversial, niat beliau adalah untuk mendorong reformasi. Namun tanpa dukungan sepenuh dari semua pihak, upaya itu menjadi sulit terrealisasi.